Kasus kematian misterius Estefania Lazzaro tahun 1991 berawal dari permainan papan Ouija dan ingin berkomunikasi dengan roh mantan kekasih yang justru berujung petaka. Kasus paranormal pertama yang resmi didokumentasikan oleh kepolisian. Estefania Gutierrez Lazzaro adalah seorang remaja yang berusia 15 tahun. Dalam suatu kesempatan, Estefania mengundang dua temannya untuk bermain papan Ouija di sekolah, dengan harapan dapat berkomunikasi dengan mantan pacarnya yang telah meninggal dalam sebuah kecelakaan motor. Papan Ouija yang merupakan peninggalan dari seorang kakek tua itu mereka anggap sebagai jembatan komunikasi dengan alam lain. Estefania sempat bertanya, "Apakah kamu ada di sini?" Dan papan Ouija itu menunjukkan kata yes. Namun, kegiatan mereka terganggu ketika seorang guru menemukan dan merusak papan tersebut. Setelah kejadian itu, dua teman Estefania mengaku melihat sebuah asap yang keluar dari papan Ouija dan secara tidak sengaja terhirup olehnya. Kemudian memicu serangkaian gejala yang mengganggu seperti insomnia yang tak terbendung, halusinasi yang menakutkan, dan kejang-kejang. Dalam keadaan halusinasi, Estefania mengatakan sering didatangi oleh sosok misterius pada malam hari. Sosok itu tidak memiliki wajah, berjubah, dan terus-menerus meminta Estefania untuk mengikutinya. Dia bahkan mengungkapkan kepada saudara laki-lakinya tentang bayangan hitam yang merasuki tubuhnya. Estefania mulai berbicara dalam bahasa yang tidak dimengerti, meningkatkan kekhawatiran dan kecemasan orang tuanya, yang kemudian membawanya ke berbagai dokter. Namun, tidak ada satupun yang mampu memberikan penjelasan yang memuaskan. Pada 13 Juli 1991, tragedi itu mencapai puncaknya. Estefania menyerang adik perempuannya, Marianela, dan sesaat setelahnya dia jatuh tersungkur dengan mulut berbusa. Keesokan harinya, ia mengalami katalepsi parah yang mengakibatkan koma dan meninggal pada malam hari di kamarnya. Orang tuanya bahkan sangat yakin semua ini berkaitan erat dengan permainan Ouija. Tidak sampai di situ, pasca kepergian Estefania pun mulai terjadi peristiwa yang tidak bisa dijelaskan di apartemen mereka. Orang tuanya sering mendengar suara tangisan Estefania bergema dari kamarnya yang kosong, disertai pergerakan benda tanpa sebab, serta pintu yang bergerak sendiri. Pada tanggal 27 November 1992, orang tua Estefania menghubungi kepolisian untuk melaporkan kejadian-kejadian aneh di apartemen tersebut. Meskipun skeptis terhadap hal mistis, polisi tidak dapat mengabaikan bukti yang mereka saksikan dan dokumentasikan. Mereka mencatat berbagai fenomena tak terjelaskan seperti pintu lemari yang terbuka dengan kekuatan besar, suara misterius dari balkon yang sepi, lendir coklat yang tidak dapat diidentifikasi di meja, salib yang terbelah dan jatuh, goresan di dinding, serta penurunan suhu yang tiba-tiba di kamar mandi. Dengan keadaan yang semakin tidak terkendali, mereka terpaksa meninggalkan apartemen tersebut dengan tergesa-gesa, mengakui ketidakmampuan mereka untuk mengatasi situasi tersebut. Pada 1 November 1993, peristiwa tak terduga terjadi lagi 2 tahun setelah kematian Estefania. Tiba-tiba saja, fotonya yang berada di ruang tamu apartemen secara misterius terbakar. Sementara, benda-benda yang ada di sekitarnya tidak tersentuh sedikit pun oleh api. Dengan serangkaian peristiwa aneh yang terus berlanjut, keluarga memutuskan untuk menjual apartemennya, berharap dapat meninggalkan memori pahit dan kutukan yang mengikuti mereka. Ibu Estefania juga menjalani terapi psikologis untuk mengatasi trauma dan kehilangannya.